Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, jemaah Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Amono tampe Simpang Karet kilometer 9 Kampar dulu Tibun dah maksud Tibun kok Desa Padang Mutung. Masya Allah, apalagi jauh sana masih Padang Mutung ya bu, Simpang Bengkel. Masya Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah. Tidak ada sinyal sudah. Tidak ada. Alhamdulillah. Hah? Kadang tidak ada. Tidak ada. Tidak perlu. Saya tanya. Ini kok HP dia juga tidak berfungsi kan dia. Tapi kalau HP abang udah pakai tidak pun. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Alhamdulillah kita masih senang ke masjid. Bila ku wadanya rumah mana bang mau saji na isu. Nah, apalagi sama sapu sada sebanta banda isu. Terus apa nak dunyanya. Kita masih merasa tenang dan tentram berada di rumah Allah. Kenapa tidak? Karena majelis-majelis seperti ini sangat dicari-cari oleh aparat, tapi aparat langit. Aparat langit itu kalau datang menenteramkan, kalau aparat bumi mengamankan. Ya, oleh sebab itu kita sangat tentram sekali berada di rumah Allah ini.
Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita senantiasa dipenuhi dengan iman dan meningkat menjadi takwa, dan semoga masjid ini juga menjadi salah satu dari mercusuar ilmu. Di dalamnya ditedakkan zikrullah dan dipelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang dulu pertama sampai di Madinah. Bahkan sebelum ke Madinah, di Kubah yang pertama beliau bangun adalah Baitullah, rumah Allah. Dan sampai di Madinah itu juga yang pertama dilakukannya adalah membangun Baitullah, Al-Masjid An-Nabawi. Nabi sendiri yang beli. Orang-orang Ansar bilang, ya Rasulullah, tidak usah dibeli, kami jadikan sebagai wakaf. Tapi Nabi tak ingin wakaf itu harus dari dia, karena dia tahu bagaimana besarnya balasan yang Allah siapkan untuk orang yang menegakkan rumah Allah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah atau masjid bagi Allah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Tentu tinggi istana di surganya. Baik. Tinggi sampai 1 meter. Anda atau tinggi? Bangunan 1 meter. Di mana ada kampung lah? Rumah istana 1 meter tinggi. Tidak ada ya? Itu Cina. Nah, maka kaum muslimin dan muslimat, istana di surga. Maka Nabi alaihissalam ingin mendapatkan itu, walaupun beliau dijamin masuk surga, tapi tetap beliau di depan dalam beramal kebaikan. Ma'asyiral kiram supaya umat ini yakin, karena kalau awak cita-cita pada sudah itu tidak mampu, tidak yakin kan ya. Maka Nabi alaihissalam menjadi qudwah, dan itu pula yang diikuti kebanyakan para pengembang hari ini di Arab Saudi. Setiap buka perumahan, belum rumah dibangun, tapi rumah Allah sudah siap. Jadi yang pertama dibangun bukan rumah orangnya, tapi rumah Allah subhanahu, masjid. Mereka belajar dari Nabi alaihissalam, sehingga Allah berikan keberkahan pada hartanya, dan Allah berikan keberkahan pada keluarga. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah. Hal itu sekali lagi kita bersyukur kepadanya yang telah mengumpulkan kita di sini. Tema kita adalah jalan menuju surga. Rumah kita aslinya jauh sekali. Kita asli, manusia asli, kampung asli kita di surga. Di surga, di mana surga itu? Tidak tentu alamat sen. Anda kan sampai lah. Surga itu di atas. Sebab Nabi Adam alaihissalam ketika tidak sabar menahan diri dari larangan Allah,
Apa yang dilarang oleh Allah? Hah? Jangan dekati pohon ini. Padahal di Surga sekenek pohon itu banyak. Hah? Sebanyak itu pohon di surga. Tentu tahu enggak? Pohon surga itu seperti digambarkan Nabi Alaihissalam, berjalan orang naik kuda dari rumpunnya, dari batangnya sampai ke ujung rindangnya. Bapunya setahun orang selesai. Gadang pernah nengok pohon sebesar itu? Tidak pernah kan? Subhanallah. Ada pohon di paprika besarnya, diameternya sampai 10 meter katanya. Misalnya ada di Djibouti. Itu udah besar sekali. Bisa berumah dalam 10 meter, bisa berumah dalam kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi pohon surga lebih besar. Sebanyak itu pohon dilarang hanya satu, tapi Adam tidak sabar. Tapi dia mau ngilikan bi Adam lu. Nggak usah diungkit-ungkit itu. Sekarang kita sabar apa tidak? Kok Nabi Adam nggak sabar, kita rupanya juga nggak sabar juga. Kan ya, Pak? Jangan kerjakan, kita kerjakan. Kerjakan tapi tidak kita kerjakan. Padahal yang diperintah itu dan dipilih oleh Nabi SAW, semua perintah agama ini mudah. Semua perintah agama ini semuanya mudah. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, ma khayyara Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tak pernah disuruh memilih antara dua perkara kecuali dia pilih di antaranya yang paling mudah. Itulah makna perkataan Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Nabi itu tidak suka memberatkan kalian. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi itu mengikuti kehendak kalian dalam beragama ini, kalian akan kesulitan. Coba tengok sekarang. Kita banyak menyulitkan diri karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Berapa banyak amalan-amalan yang mempersulit kita karena tidak mengikuti Nabi Alaihissalam. Nah, Adam Alaihissalam, apa kata wa izqulna li Adam wa izqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Masya Allah, taman besar, rumah godang, tempat tinggalnya. Kemudian wa kula minha, makanlah dari surga itu ragadan, enak, ya, haitsu syi'tuma, bagaimanapun yang kalian inginkan. Apapun kalian inginkan, makanlah. Semuanya enak. Kalau kita nak ngambil buah, kan ambil pengolan dulu, atau kita ambil apa namanya pengolan? Tahu pengolannya? Pengelan. Nah, apa namanya? Dijuluk dulu, baru dapat. Tapi kalau pohon surga, dia yang mendekat. Daniya, qutufuha daniya, dia yang mendekati kita. Kalau ada orang menemukan pohon, kalau anaknya datang ke awak, tolong betul bagi tahu tuh, saya nak beli bibitnya. Nah, di surga
Dia yang datang, bukan kita yang cari, bukan kita yang payah melancar, tidak perlu kita yang menjoroknya. Dia yang mendekat pada kita. Subhanallah, cuma dilarang satu saja. Tapi Adam tidak sabar. Ada sebabnya. Diutau sama To'ju Billy. To'u Inyunan tuasan. Nah, diutau. Tahu diutau? Dirayu. Subhanallah. Jadi kalau ada orang sekarang lebih terpengaruh oleh subuhat ustaz atau kiai atau ulama dibanding dengan ayat Al-Quran dan hadis, tidak perlu heran. Cucu Adam. Cucu Adam. Adam tuh yang memberitahu langsung kepadanya, iblis tuh musuhnya adalah Allah sendiri. Kalau kita yang mengatakan syaitan tuh musuh kita, siapa yang kasih tahu? Ama awak, ustaz, iya indahnya ustaz dunia kan ya. Ini dah Allah sendiri yang mengatakan kepada Adam dan Hawa, ini iblis musuh kalian berdua. Baik, tapi tetap juga Adam takicuh dinan barang sejelas itu tertipu juga. Apalagi kita yang hanya belajar sambilan, kan sambilannya sekali semusim. Kan sekali semusim, sekali setahun kan ya ngajinya. Iyalah, menunggu momen-momen tertentu, maka akan lebih mudah. Itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi walhasil, rumah kita jauh, jalan menuju kembali itu jauh. Tahu nggak tuh jaraknya? Coba hitung jarak dari sini ke surga berapa? Siapa yang sawit tadi di hati kan? Di atas langit ke bawah, di atas langit ya. Di atas langit ke berapa? Di atas langit ke-7. Di atas surga itu Arsyur Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tinggi itu Anda. Baik. Kabar-kabarnya. Iya, ada bocoran. Bahwasanya dari langit pertama ke langit kedua jaraknya berapa bang? Hanya 500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 700 tahun perjalanan. Kira-kira kalau 700 tahun perjalanan dari Siko ke mana? Bumi keneknya bang. Planet terkecil bumi kan lah, jadi bantah tahu itu keadaan bumi kan. Makanya membantah kita gara-gara bumi ini kecil sekali. Tapi tidak usah pikir nak pindah ke planet lain, mahal. Nah, Allah sudah tentukan bumi ini tempat tinggal kita sementara. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah tak sebut planet lain. Ada yang coba-coba nak pergi ke Mars, tentu biayanya, tentu biaya. Itu belum tentu hidup sampai situ. Kabar-kabarnya tentung jauh loh. Hanya $1 miliar untuk satu orang. Enggak, tinggal situ bang. Bakubus itu apa bang? Enggak, kalau ada orang tiba $1 miliar.
$1 miliar berapa itu? Hah? 16 triliun oleh APBD 3 provinsi ya. Itu tidak jadi lah. Dia dipikirnya lah. Tidak usah pikirkan itu, sulit. Tetapi kembali ke surga, Allah mudahkan. Mana sama? Pindah ke planet Mars atau pindah ke surga? Iya bang. Nyodok kayak Mars lah. Hah? Iya. Sampai Nabi SAW mengumumkan kepada kita bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Cuman ada pengecualiannya, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Kalau di mulut semuanya mau masuk surganya mah nya lain. Nah, coba impah deh, dah ada piti doyong. Padahal dia juang selap sok palu ada piti. Sah? Masuk surga lain. Nah, tinggian kojo itu kalau datang panggilan azan. Tak payah tak kan? Mendingan kojo, payah salat payah. Justru lah kojo tu payah. Mana boleh mendodos pada wudu? Hah? Mendodos lah. Tapi aku nak mendodos saja awak tahu. Tidak aku wudu. Jadi Allah mudahkan. Mendodos tidak surah gua tapi kalau wudu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya bang ya. Manun payang kuih batu. Pada solat subuh ke masjid. Menggumbu batu. Kini ada gumbu batu le sih. Oh tak le. Pakai eskavator le. Tayyib. Manun baik. Memuat truk daripada solat subuh di masjid. Hah? Serius ya? Mana baik? Baik mampu lah. Kan dia? Padahal gaji bapurnya nampaknya jadi sopir truk. Trip bawa gaji. Saya trip bawa gaji bang. Hah? 50.000 sakobe. Sopir apa? 50.000 sakobe. Tahu? Ni apa isi tu? Satu berapa isi? Hah? 5 kubik 250.000. 250.000. Berapa lama mamu ya? Hah? Apa empek alasan? La ilaha illallah. Lei sajam? Lah dia. Tu duit pawai dah. Iya. Padahal ke masjid solat sunat subuh saja lebih baik pada dunia dan seisinya. Ingat kojok godam gaji, tapi Cina jok mampu ya dulu bodoh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Allah sudah mudahkan bagi kita untuk masuk surga, tapi kita yang tidak mau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan waman asani faqad abah. Siapa yang tidak taat kepadaku, dia tidak mau masuk surga. Ingat kaum muslim, kalimat asani
yang tidak taat kepadaku, Imam Asy-Syafi'i mendefinisikannya setiap yang melanggar perintah Nabi, sungguhnya telah durhaka pada Nabi. Sekalipun perintahnya sunat, iya. Sekalipun perintahnya mubah, iya. Karena Nabi katakan, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Kalau tidak melaksanakan perintahnya, taat atau tidak? Taat atau tidak? Tidak. Tapi kan tak berdosa meninggalkan yang sunat, Ustaz. Betul. Karena sebagian durhaka, pelanggaran tidak ada dendanya. Sah? Orang melanggar aturan negara, aturan kantor, apakah semuanya ada sanksi? Ada sanksi semuanya? Tidak. Ada yang ada sanksi, ada yang tanpa sanksi. Tapi kalau tuan-tuan melanggar, namanya warga yang tidak taat. Sah? Misal, apa yang diwajibkan di pemerintah kini? Bayar pajak. Siapa yang rajin bayar pajak disebut dengan taat. Masya Allah. Taat pajak. Baik. Yang tak bayar pajak? Tidak bayar pajak? Tentu lawannya durhaka pajak. Warga tidak taat, tapi disanksi itu tidak dihukum. Walaupun sebenarnya sanksinya ada, tapi tidak diterapkan, tidak dihukum. Kadang-kadang ada pula pemutihan. Tapi terhitung taat yang tidak bayar? Tidak. Contohnya lu hukum pajak kan, sedang bicara hukum pajak kan? Nah, kita sedang bicara tentang makna taat. Siapa yang tidak mengikuti perintah Nabi, dia tidak taat pada Nabi. Siapa yang tidak mengindahkan larangan Nabi, dia tidak taat pada Nabi. Walaupun tidak semuanya wajib, walaupun tidak semua yang dilarang itu haram. Nah, semakin taat kita, semakin cepat masuk surga. Dan semakin tidak taat kita, maka semakin lambat pula jalan kita. Seperti kata Nabi SAW, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lamban, tiap kena suwong dan cik lu kan ya, tiap kena suwong dan cik lu. Ini ada istilah anekdot wow aju ni. Dia kan yang wajib sudahnya tak ada campur. Kalau ada campur tak nombor lah. Ajalah tabuh awak Allah. Ajalah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setiap disuruh selalu nanti dahulu. Setiap dilarang, dilanggar, terus alasannya tak mau. Kan begitu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana jalan ke surga itu? Dulu ketika Adam alaihissalam disuruh turun, karena memang dari atas. Bapak coro turun. Jadi bahasanya nanjolilah sampai kau kan ya? Itu Allah sendiri yang tahu. Batuang cerita itu ya. Kalau sampai batuang cerita itu cahaya lah sampai tiga. Tapi Allah SWT Maha tahu bagaimana cara menyampaikan Adam ke bumi ini. Ada yang meneliti silakan. Saya tidak tahu gimana caranya. Bahkan di tempat mana beliau turun terjadi khilaf di antara para ahli sejarah. Orang Jawa mengatakan Nabi Adam turunnya di Gunung Proboh, Jawa Timur. Ada bukti Bosun Tapak
bekas telapak kaki besar. Daya telapak kaki atau tidak? Orang India mengatakan Nabi Adam turun di Calcutta, India. Orang Turki tidak mau pula ketinggalan. Mereka bilang Nabi Adam turun di Turki. Tentu Arab Saudi tidak kerantok lah. Bukti kereta Nabi Adam. Mana nengok kereta Nabi Adam lah. Kereta godang ya mau ya. Hah? Temuan baru. Apa sih kumpul? Mana godang modern dan kereta dia modern? Ya sama jam godangnya. Kita ingin jam godang dia di Moka jam godang mana godang? Godang Moka nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika Adam berbuat salah, disuruh taubat, diajarkan kepada cara bertaubat, maka dia mau bertaubat. Maka fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat-kalimat bagaimana dia bertaubat kepada Allah, lalu dia baca dan mengakui kesalahannya sehingga Allah menerima taubatnya. Kalau iblis semakin poha, aba wastakbar. Itu bedanya orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman diberikan teguran, mereka berterima kasih. Orang beriman. Makanya orang beriman itu ciri khasnya adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Makanya kalau kita diberikan teguran oleh saudara kita, diingatkan, kalau kita beriman, kita akan berterima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Untung antum ingatkan kami. Dahulu alun nampak ujung jahil alaka latun pe manggumbo batu kami. Kan ya? Kok motong lapai ka daye. Kan ya? Monong pe kojo jauh atau pe kojo kalau mai alun baku ayam ni lah bangke. Tapi dokone singgah di musajid kan ya? Ngajo 20.000 bagi ompet. Abi 2 jam 1.000 dah. Padahal inyo singgah di musajid dulu, kok mini azan solatnya? Hah? 10 minit gaji berapa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa orang presiden di dunia, berapa orang raja, berapa perusahaan, berapa 2 salat sunat subuh itu lebih berharga di seluruh itu. Kok menteri ya bang ya? Dan presiden kan? Nah, kalau bang menteri itu dan panggil subuh-subuh. Jangan kau jawab panggilan nama, sehingga musajid lo. Wanti-wanti lah. Sebab 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada presiden dah semua. Nak sebelum lain bang Yong kau agak. Nah, dan tidak akan panggil bang. Apa sebab? Bahkan akan saya perintahkan semuanya untuk ke masjid dulu sebelum bekerja, dan meninggalkan kantor setelah juga di masjid dulu. Karena tidak ada pemimpin yang adil dan sukses sepanjang sejarah kecuali mereka yang menjaga salat. Benarlah kata Allah SWT ketika dia mengatakan dia akan membantu orang-orang yang Allah berikan amanah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang bila mereka diberikan kedudukan di permukaan bumi, mereka tegakkan salat.
wa atau zakat, hidupkan zakat, kemudian wa amaru bil ma'ruf, hidup kajian-kajian yang mengajak kita kepada sunnah Nabi, wa nahu anil munkar, mereka cegah segala kemungkaran. Jadi tidak ada lagi acara-acara malam hari yang berbau maksiat atau acara siang hari yang bermaksiat. Itulah pemimpin yang dibantu sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ekonomi itu kaum muslimin masalah paling mudah. Cuman karena kita membelakangi sang pemberi rezeki, jadi ekonomi bukan tambah meroket, tapi tambah nyungsep karang Jawa. Subur. Apa cara? Kita tutup saja. Azan dulu atai. Bau siram.
haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kita di sini, karena jalan kembali itu jauh, kita dari tempat kita masing-masing ke masjid ini juga perlu petunjuk, perlu petunjuk. Dan tidak ada yang tahu dan menuju surga itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, qul nahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian semuanya dari surga itu. Karena tidak layak lagi. Sudah tidak layak. Iblis disuruh sujud, membangkang. Ditegur, tambah melawan. Salah? Diingatkan, tambah melawan. Bahkan bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Sedangkan Adam, alhamdulillah, Allah ingatkan cepat bertaubat, tetapi hukum sudah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Kalau kalian dekati, kalian orang zalim. Orang zalim boleh di surga? Nah. Maka Allah putuskan mereka harus pindah ke, ibaratnya ke pembuangan gitu. Jadi dunia ini tempat pembuangan sementara. Kan ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Bagi kalian di bumi itu adalah mustaqar, tempat tinggal, wa mata', dan bersenang-senang, ilahin, sampai suatu waktu, sampai hari kiamat aja. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, akhirnya Allah ingatkan, turun kalian, tapi mau kembali ada syaratnya. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Untuk apa? Petunjuk untuk apa? Untuk tahu jalan pulang. Karena kehendak Allah sudah jelas bahwa akhirnya semuanya kembali ke surga atau ke neraka. Iblis dan bala tentaranya dan yang mengikutinya tempatnya di neraka. Adam alaihissalam dan yang mengikuti jalannya tempatnya di surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan itu. Tetapi ada yang mengikuti, ada yang tidak. Yang mengikuti, Allah katakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, tidak takut dan tidak perlu khawatir, pasti selamat. Di ayat lain Allah katakan, famanittaba'a hudaya fala
fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjukku, dia tak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan terjerumus ke neraka. Berarti masuk surga bersyarat. Kalau masuk neraka, tuan-tuan, masuk surga bersyarat. Kalau masuk neraka tanpa syarat. Pokoknya kalau tidak ikuti syarat masuk surga, otomatis ya. Jadi kalau tidak mau tanpa syarat, pilih masuk neraka. Karena syaratnya tadi faman tabi'ah hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Baik, siapa yang membawa petunjuk itu? Allah SWT utus kepada setiap kaum Rasul, sampai jumlahnya ratusan ribu. Kemudian setiap Rasul itu nanti diikutkan dengan para ulama yang mengikuti dan mewarisi ilmu Rasul itu. Tetapi yang namanya ulama juga manusia. Kalau Rasul maksum, Allah jaga. Bila tersalah langsung diluruskan dengan wahyu. Tetapi kalau ulama tidak ada dapat wahyu, paling dapat wangsit. Jelas ya? Makanya ulama tidak boleh diikuti secara mutlak seperti mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Rasul itu diikuti karena tak tersesat. Tapi kalau manusia selain Rasul bisa tersesat dan bisa pula selamat. Dan disyaratkan yang selamat itu yang mengikuti Rasul alaihi salatu, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Artinya kalau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berarti jalan kita menuju surga siapa yang tunjukkan? Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak jalan lain selain itu? Kan Nabi bilang, yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat berarti tidak mau masuk surga. Orang taat itu seperti apa kaum muslimin? Orang taat itu seperti apa? Kok berjalan gini gua menuju akhirat? Ya, wahai kaum muslimin, kata Nabi, wahai sahabat para umatku, kalian tahu kan jalan ke surga itu saya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita berjalan, ikuti ya. Dah. Yang taat, apa yang dia lakukan? Ikut saja. Yang tak taat, mulai nengok kiri kanan. Ibaratnya kalau menuju ke Moka ini kan, ya berjalan, ya baru sampai di Kuala lah nampak lenoni dek kau. Banti situ buat kawun. Nya tadi Cito nak ke Moka. Itulah tertinggi. Ibaratnya Nabi kan tahu itu. Lah sampai ke Simpang Tiga. Itu coba ngajau dia kan. Lah tahu bang.
Lah tabang kita bang inya bau sampai simpang panam bau. Akhirnya punya dia lah jauh wano si kola no tanggung ya. Jadi itu yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi SAW ibaratkan jalan yang ke surga itu, jalan Nabi SAW dibuatnya garis di tanah besar. Sah? Kata Nabi, ini jalanku, ikuti. Dan di kiri kanan jalan besar itu banyak sekali gang-gang. Nah, simpang-simpang. Kira-kira yang masuk ke gang itu, nah, ikut aliran menyimpang. Jadi kalau orang Anda ada penyimpangan, elok enggak? Itu yang masalahnya. Dan itu masing-masing pangkal jalan itu ada syaitan yang memanggil-manggil. Kalau orang berjualan, elok sabun atau buah? Elok. Lu itu bosan buat dia engineer. Kan ya? Ngantuk jalan nanya. Masuklah kau main dulu. Ini kok sampai je kau kira duitnya sabunya ni. Kan ya? Diajaknya kita masuk ke jalan-jalan lain itu. Itu sama laju jalan di gang dengan jalan tol no? Kena sama orang. Akhirnya Nabi dah sampai Nabi dah sampai kan 3 bulan lewat masih di sungai masih di Sungai Pinang, sehingga makan dulu di. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi rumusnya bahwa kembali ke surga hanya ikut, bukan bikin jalan baru. Bahkan Nabi jelaskan semua yang dibuat baru dalam agama ini pasti menyesatkan. Walaupun syaitan menghiasi, tidak mungkin sah. Sebenarnya semuanya ada ulama menyebutkan itu tidak mungkin sah. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iblis dulu hujahnya kepada Adam alaihissalam. Tahu tak tuan-tuan? Dia dah lu makan gambot dong ledem. Dah lu makan jangan. Memang iblis lebih tua dari Adam. Jadi banyak nendak tantu dewa. Dentan tantu. Nah itu kita kicu Adam dulu. Kalau ikut tu yang nyanyi, ikut Allah Ta'ala tu, kau rahsia, nanti awak juga nyanyi. Kalau tantu dan nyanyi dia tagang dari Allah Ta'ala, itu dalam Quran ada sebutkan, manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Rabb kalian tidak melarang kalian mendekati pohon itu kecuali karena kalau kalian dekati nanti jadi malaikat atau kekal di surga. Nangau itu antus tak pengaruh Adam dia ambo si kolam boleh dah kan ya. Rupanya kalau ndak awak makan tu ya kalau di surau bosok adik nak kalau kayak Hawa kan akhirnya mana Isa kan ini ambo jadi malaikat ya malaikat kekal di padallahuma bighurur. Woi takicu dengan subhanallah. Coba bayangkan. Dan itu juga yang berlaku sepanjang zaman.
orang-orang menawarkan jalan-jalan baru, jalan-jalan sempit, jalan-jalan gang, dengan harapan, dengan apa? Dengan rayuan yang sama. Ini baik. Kan ada dalilnya, ada hujjah. Seolah-olah Nabi tidak memahami dalilnya sendiri. Ya, seolah-olah Nabi tidak paham Al-Quran, baru dipahami oleh orang di abad ke-15 Hijriah. Itu kaum muslimin. Oleh sebab itu maka memang kita diuji dengan taat mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, karena dialah yang diberikan Allah hak taat mutlak, sedangkan selainnya tidak ada hak taat mutlak kepadanya. Karena Nabi kalau salah diperbaiki langsung, kalau ulama tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan alhamdulillah kalau ikut Nabi itu semuanya mudah tapi tepat guna. Coba bayangkan, ibu-ibu ingin masuk surga, kata Nabi, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabiya thamaniya sya'at. Apabila wanita itu menjaga salat 5 waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, masuk surga dari pintu yang manapun. Allah, senangnya kan? Dia tentang dia akak no. Salat senangnya. Puasa dah payah, awak biasa puasa sen kami ni. Sah. Kemudian ketiga tadi menjaga kehormatan, alhamdulillah bisa. Anak kompik ke tak ke suami kita payah. Kan ya ikut numpang ya, apalagi numpang makan ni kat awak. Jadi gara-gara nang kompik tu nanti guru hilang sudah jadi. Ini memang sebenarnya mudah kan, cuma tidak mantap. Tapi syaitan yang memang prestasi terbesar syaitan membuat suami istri berkelahi. Maka kadang-kadang kalau nak bantah tuan jo ini atau puan-puan jo lagi, kadang setan naik pangkat gara-gara kita. Jangan ikut menyiapkan berkas syaitan naik pangkat. Kawan nak lelaki apa juga dong keladang le. Dah, kondom dong kedapu. Jadi tahu aja mas suara lu. Beko kan pulang balinnya esteba. Atia. Tahu dong. Nah, balin esteba. Kalau lada kedok pulang dia buka buen kopi apa ginseng dan sebagainya. Dah selesai. Anda contohkan damainya sehingga di Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas dulu. Itikaf 3 hari. Kan bolehnya saya. Itikaf 3 hari saya kena. Kemudian datang seorang Arabi ke Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah. Coba lihat. Mudah sekali. Ya Rasulullah, ara'aita law sallaitu salawat al-mafruḍah, kalau saya salat 5 waktu yang wajib, wa sumtu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya halalkan yang dihalalkan Allah dan Rasulnya, wa haramtur haram, dan saya haramkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Adkhulul jannah, mungkin tak saya masuk surga? Nabi bilang, Allahumma na'am, iya, kamu masuk surga. Akhirnya dia wajah gembira, dia berangkat berpaling, lalu dia dikatakan saking gembiranya, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus, saya tak akan tambah dan tidak akan
kurangi. Masya Allah, ngeratinya masuk nambah-nambah dah elok sudah. Ya, ngeratinya masuk nambah-nambah dah elok. Akhirnya semakin tinggi kalau dia pelajaran, semakin suku menambal. Yang ditambalkan bangun kosong kan. Jadi kalau berarti menganggap belum sempurna. Jadi saya tak tambah dan tidak kurangi. Apa kata Nabi SAW? Aflaha in sadaq. Dia sukses, berhasil kalau dia jujur. Tidak menambah dan tidak senang. Kedai payahnya dah. Sahih? Yang aku muslim dalam hati Allah. Jadi makanya syariat yang sudah ditetapkan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat termudah dan termulia. Tadi saya katakan salat sunat subuh saja lebih baik daripada piti dua tuih dari seluruh dunia dan situ baru sunatnya. Makanya kalau antum sadar bahwa yang kita kejar tidak bernilai, maka jangan dikejar itu, kejar sholat dulu. Aku kadang-kadang ketakutan berlebihan, tidak ada bagian. Itu yang membuat orang ketika mau tak sabar. Kemenangan yang sudah di tangan. Padahal Nabi berpesan dengan terang sekali, jangan tinggalkan tempat ini, menang atau kalah, jelas. Jangan mengada-ngada, jelas. Tetapi menjadi orang yang sudah jelas, tapi diutak-atik lagi. Akhirnya apa? 39 orang dari 50 yaitu melanggar pesan Nabi alaihissalam. Apa akhirnya? Allah uji dengan kekalahan. Karena sudah di tangan, akhirnya lepas lagi. Tidak muslim dibayar kontan. Ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan menafsir-nafsirkan perkataan Nabi yang sudah jelas sehingga tidak jelas. Dia katakan kalau dia tidak akan menambah dan tidak mengurangi, berhasil. Tapi yang menambah-nambah itu tidak berhasil. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi datang kepadanya. Atau Nabi mengatakan, saya menjamin. Apa yang dijaminnya? Taman di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan berdebat sekalipun dalam keadaan benar. Tinggalkan perdebatan. Kalau tidak ada gunanya kecuali hanya menyakitkan hati di sana dan menyakitkan hati di sini, tinggalkan. Termasuk sos. Sekarang kalau lejalela lancak amalan rasulnya sudah itu panjang-panjang. Akhirnya rusak jadinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang yang dikorbannya adalah sunnah Nabi alaihissalam dilecehkan orang. Saya takut itu juga bagian dari dosa yang kita lakukan. Jangan tinggalkan. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, saya jamin surga di taman di atas surga yang tinggi bagi yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Sekalipun bercanda. Mudah. Makanya agama ini mudah. Tadi katakan, "Lau yuti'ukum bi katsirin minal amri la'anittum." Kalau ikut keinginan kalian, wahai masyarakat, para sahabat waktu itu, kalian kesulitan. Tapi Nabi tidak mau mengikuti keinginan. Coba lihat salat tarawih. Nabi salat 3 malam atau 4 malam berjamaah, beliau imamnya. Di malam terakhir itu Nabi SAW salat sampai tengah malam. Dari lepas Isya. Apunya sahabat, aku tidak tahuin Rasulullahnya.
Coba awak sampai tengah malam, salat tarawih sampai tengah malam, aku gak komentar awak. Wah, Rasulullah ganti imamnya, ganti imam. Kerana di sebagian pengurus masjid kadang tak panjang je rukuk imam lu, abang lu. Wah, apa dia panjang rukuk tadi dia. Padahal imam itu menunggu orang yang terdengar di luar masjid. Nah, tapi bangi pengurus kayaknya. Apa panjang bono? Rukuk. Padahal itu Nabi alaihissalam rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga. Dan kalau Nabi mendengar orang di luar masjid, beliau sedang rukuk, maka dia tunggu. Nah, kecualinya banti apa namanya buatan aja, nggak mungkin ditunggu. Misalnya tepi jalan tuh kan orang banti kan. Pasan man unun muatan jadi nanti lah rukuk lah ayatnya enggak jalannya atau musajid sekadang Masjidil Haram Masjid Nabawi tu ngaruan dulu di nanti enggak yang memungkinkan langgawannya buka terompah di dulu awak tengah rukuk nya dulu sebagian imam semakin mendahem buat capek bangkit dan mana nampak sebagian awak tampang no terampa bakuen sekian bunyi kan nah lain nanti dah iya ndak musajid gadang iyalah kalau sekadang musajid itu dibawakan misalnya sekadang Masjid An-Nur anda mungkin nanti dia kata sebagai Darda ikut ndak sekadang musajid iya musajid biasanya enggak kan ya lima tiap paling nantinya menyewakan kasan penyuanya semuanya besainnya besain kanan nak belok dipotong deh jadi itu kasan mau kasih isen awak minta nanti tapi di tompang ningen nyata kuik kena bangi DP terus terpanjang kayaknya jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah jadi mereka ingin yang sulit tetapi Nabi menjadi apa namanya berusaha menghindari yang sulit itu. Maka malam kampe mereka tunggu Nabi, bahkan di lantiang-lantiang pintu Nabi dengan kerikil di mereka. Tapi Nabi tidak keluar. Apa sebab? Sebab nanti diwajibkan. Sanggup tidak sanggup. Ya. Akhirnya tadi mereka dah setengah malam solat tarawih minta tambah je lah. Itulah keluar hadis Nabi alaihissalam, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala salat semalaman. Kan mudah kan? Jadi menegakkan, menghidupkan, mengikuti, menaati Nabi alaihissalam sangat memudahkan kita menuju surga. Maka jangan cari jalan lain, jangan buat cara-cara lain, ikuti Nabi alaihissalam karena syaratnya man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Makanya ikut Nabi itu sangat mudah. Misalnya memang salat berjamaah bagi sebagian tidak wajib menurut sebagian ulama, tapi meninggalkannya sangat rugi, khususnya isya dan subuh. Isya dan subuh, karena itu salat yang paling berat bagi kaum munafikin. Dan itu justru yang luar biasa untuk bawaan kita ke surga. Nabi katakan man shallal isya'a fi jama'atin ka'annama qama nisfa lailah. Siapa yang salat isya berjamaah diberi pahala salat setengah malam. Ingat ikhwan, khawat, setengah malam salat fardu. Nah, ini lucu
itulah bulan Ramadan Isya tidak jemaah lah, tarawih berjemaah. Apa alasan? Salat bersama imam sampai selesai seperti semalam untuk salat sunat. Kalau ini salat wajib. 1 rakaat salat wajib lebih baik daripada 20 rakaat salat sunat. Makanya kalau gara-gara dia tarawih tidak jemaah Isya, kita tarawih tu. Tapi jangan salah faham, tak boleh salat tarawih dia bukan. Ya gara, ya nangkak, ya jadi ya potong dah. Nah, jadi kalau gara-gara salat tarawih tinggal salat Isya berjamaah, jangan salat tarawih, tapi salat Isya berjamaah. Karena siapa yang salat Isya berjamaah seperti salat setengah malam, salat wajib. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sambung lagi Isya-nya berjamaah, subuh besok berjamaah, sama dengan menghidupkan satu malam. Senang sekali Allah mudahkan jalan kalau ikut Nabi SAW. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Allah mudahkan melalui mengikut dan taat pada Nabi SAW. Nah, mau nak masuk surga, jalannya mengikuti Nabi SAW. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya para nabi, bukan jalan selain mereka. Jalan para nabi, para siddiqin yang selalu membenarkan nabi, tidak ada yang tidak dibenarkan. Wasyuhada wassalihin, orang-orang yang mati syahid karena memperjuangkan agama. Dan kemudian orang-orang saleh. Orang saleh siapa? Mereka yang ikhlas dan beramal benar. Orang ikhlas yang beramal benar, itulah saleh. Seperti kata Al-Fudail bin Iyad bahwa tak dikatakan saleh kecuali ikhlas dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mengikut Nabi tidak ikhlas, tak soleh. Bila dia ikhlas tapi tak ikut Nabi, juga tidak soleh. Walaupun di mata manusia dianggap soleh, di mata manusia dianggap soleh, tapi di mata Allah belum terhitung soleh. Betul laju oleh jalan ke surga. Jadi bukan 1001 jalan menuju surga, tapi jalan ke surga itu adalah jalan yang ditempuh oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, saya kira sudah terang. Kalau tidak pulang mak dulu. Sabu ialah tagar. Sabu ialah jolih. Kalau tidak jolih, tambah keterangan. Dah jelas kan? Alhamdulillah. Kalau kena senang nutuilah. Terima kasih dan mohon maaf. Sekiranya tidak ada yang perlu ditanyakan. Kan wangi dia. Tidak masalah. Panjang baru cakap jawaban. Terus sana. Jangan yang dulu lah. Nah, kalau joleh judul jalan menuju surga, yaitu melalui jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jalan lain. Kalau ada buat jalan lain, jadi ikut. Ancaknya, caklah ancak dan tak nyon ancak, dan nyon dan nyon taupe, tak non ancak. Jelas? Nyon uang menggali tak ada nyebut tak ancak barang lah. Kan dia umur 1 sodo cekicap, umur 1 sodo kicap tu. Kan dia ABC umur 1 juga. Indah pun umur 1 juga. Kan dia tak ada umur 1. Nah, jadi yang namanya iklan, jangan jadi kita jadi korban iklan. Karena Nabi sudah katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi Nabi SAW kalau ditaati, kita insya Allah masuk surga,
Dan kalau kita tidak taat, berarti kita sudah tidak mau masuk surga. Walaupun semuanya dengan nama, atas nama nak masuk surga. Sehingga ditambah-tambahnya dalam amalan-amalan yang tidak ada dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.